Oke, halo semua dan selamat datang di MotoGP 23 Karir untuk episode ke-113. Dan guys, pastinya selamat bermalam tahun baruan. Dan buat yang lagi keluar semoga bisa hati-hati lagi di jalan karena pasti bakal ramai banget kendaraan. Oke, ngomongin klasemen sebelum GP Austin, kita kemarin turun satu strip ya di posisi keempat karena kemarin kita gagal ngedapetin podium dan kalah dari rekan tim kita yang seorang rookie di musim ini, yaitu Mark Raga. Dan sekarang pun Mark Raga berhasil naik di posisi ke-6. Sementara Peko juga berhasil membawa dirinya naik di posisi kedua. Klasemen tim kita juga masih aman di posisi kedua meskipun gapnya sangat jauh sekali. Kemudian klasemen pabrikan kita juga berada di posisi kedua. Nah, apakah hari ini di Austin kita bisa makin ngejar lagi Ducati? Karena kemarin Ducati sempat OP banget dan sangat sulit banget buat kita kejar. Nah guys, tiba kita di sesi kualifikasi dan hari ini kualifikasi berlangsung dengan kondisi cuaca yang sangat terang sekali dan sangat bikin mood kita bagus banget. Kita mulai kualifikasi dengan beberapa putaran dan ternyata hasilnya belum bisa maksimal. Kemudian sampai di sisa waktu 1 menit lagi kita berhasil ngebikin gap bar berwarna merah di sektor 1. Kemudian apakah di 3 sektor lainnya bisa menuai hasil yang sama? Jujur ya, gue sih optimis bisa ngeraih hasil yang bagus. Cuman masalahnya meskipun kita udah berusaha kenceng, tapi ternyata yang lain juga ikutan kenceng cuy, ngikutin gerak-gerik pembalap kita. Oke, sektor 2 gap berwarna merah, tinggal 2 sektor lagi. Menuju turn ke-12 kita hard braking from race di sini dengan kompon medium. Ada beberapa alasan kenapa kita menggunakan medium di sesi kualifikasi, karena kita pengen lihat gimana potensi kita jika menggunakan kompon ban medium cuy di sesi kualifikasi dengan tidak ada batasan untuk kita ngelakuin nge-push ya, karena nggak khawatir kita bakal kehabisan ban jika udah akhir-akhir waktu. Oke, sektor 3 kita agak ngelambat 0,3 dari Francesco Bagnaia dan tinggallah sektor yang menjadi satu kesempatan terakhir bagi Rizrio untuk bisa mengasapi Francesco Bagnaia. Kemudian 2 tikungan terakhir, oke, menuju last corner dan waktu sudah habis, kualifikasi it's over. Last corner dan menuju finish line, RHD on dan kita berhasil menempuh posisi berbakat dan oke, sangat amat disayangkan kita hanya bisa untuk berada di posisi ke-11 saja. Itu pun gapnya sudah sampai di waktu 1,3 detik dari Francesco Bagnaia. Apakah mungkin di race-nya kita bisa masuk ke zona 5 besar dengan Mark Raga? Semoga saja. Oke, langsung aja menuju ke sesi race di MotoGP Austin. Oke guys, tibalah kita di starting grid untuk MotoGP Austin di America's Grand Prix di round ketiga. Nah, hari ini ada prediksi cuaca bakal berlangsung flag to flag atau variable atau dynamic weather, karena yang semulanya masih balapan kering tapi ada awan mendung dan nanti di pertengahan race ada potensi akan ada turunnya hujan. Nah, sekarang Ducati bisa start dari front row. Sementara itu, Rizrio dengan Federal Oil Gas GP akan memulai balapan dari grid ke-11. Sementara itu, Mark Raga masih lebih baik ketimbang kita. Tapi tidak mengapa, toh juga Mark Raga merupakan teammate kita juga. Jadi kita harus mendukung rekan satu tim. Nah, meskipun Mark Raga startnya bagus banget cuy, dia berada di grid kelima dengan motor gas RC16. Oke guys, kalau gitu langsung saja kita mulai untuk sesi race MotoGP round ketiga di America's GP. Dan inilah dia untuk sesi race kelas MotoGP Austin, Texas, America's GP. It's on the way dan start bagus dari Rizrio menuju turn 1, mencoba late brake mengovertaking Brad Binder dan dari inside line. Oh, Francesco Bagnaia mengalami insiden kawan-kawan, sangat disayangkan. Francesco Bagnaia pembalap utama Ducati mengalami insiden di turn 1 yang membuatnya harus terjatuh. Yang saat ini Peko Bagnaia gagal bertarung di baris depan. Drama GP Amerika, what the race yang terjadi di
lap pembuka untuk MotoGP Austin. Dan saat ini Rizrio berhasil mengambil alih race leader dari Ducati meskipun Enea kembali melawan dan kita switch back kembali. Luar biasa akhirnya Federal Oil Gas GP. Tidak ada yang menyangka akan bisa sehoki ini di race MotoGP Amerikas. Oke guys, Pecco benar-benar ngebikin kita kayak terkejut sekali karena kemarin Ducati sempat OP banget, tidak terkejar di 28, tapi sekarang mendadak Pecco langsung jatuh. Nah, gue kayaknya sama beberapa komentar di video kemarin yang bilang ada yang pengen Pecco crash cuy. Jadi ada yang pengen Pecco crash saking OP-nya si Pecco Bagnaya di dua race kemarin, dan hasil doa itu atau omongan tersebut tuh manjur banget di race kali ini. Gokil gak tuh? Oke lah, sekarang kita berdua aja semoga nggak sampai di overtaking sama Enea Bastian ini. Ingat meskipun bukan Pecco tapi Enea juga lumayan tangguh nih guys di MotoGP Amerikas. Oke, Marco Bezzecchi menempati urutan ketiga. Sementara itu Marc Raga ngestak di posisi ke-8, sangat tumben sekali. Tapi wajar, seorang rookie butuh belajar lagi. Meskipun kemarin di race GP Termas dia sempat menggebrak banget di barisan depan. Oke, lap pertama akan segera usai. 5 lap akan segera berlangsung. Lap kedua kita masuki dan Enea Bastian ini menyusul. Side by side terjadi persaingan di trek lurusan adu top speed hingga di pengereman turn 1. Enea melawan, namun kita berhasil mengambil inside line kembali hingga akhirnya Enea Bastian ini kita hempaskan lagi dan kita tahan di posisi kedua. Defense terbaik akan kita berikan semaksimal mungkin untuk MotoGP Amerika. Turn 4, turn kelima, nice sekali. Sektor 1 akhir yang merupakan spot paling gua suka banget di MotoGP 23 yang bisa ngebikin motor kita melaju sangat kencang di tikungan zigzag. Itu luar biasa. Tapi yang jelas meskipun di sektor 1 akhir kita bisa kencang, tapi tidak menutup kemungkinan kita bisa saja mengalami insiden di situ. Yang penting intinya itu hati-hati. Kuncinya hati-hati saja. Boleh ngebut tapi harus tahu gimana kita mencapai batas limit. Oke, trek lurus. Enea masih di belakang kita. Sementara itu Bezzecchi masih berada di belakang kita. Marc Raga di posisi ke-8, Duo KTM Factory 67, Espargaro posisi ke-5. Oke, Johan Zarco menggeser Bezzecchi, namun Bezzecchi kembali melawan dan sekarang Marc Raga masih ngestak di posisi ke-8 juga. Oke, hati-hati guys, fokus ke fighting. Ini momen langka, kalau bisa ini akan menjadi pertama kali kita menang bersama pabrikan gas-gas atau kembarannya KTM RC16. Oke, saat ini di exit corner menuju tikungan high speed long corner sektor keempat. Enea melawan, ngeberikan serangan-serangan yang sangat-sangat ngebikin kita harus lebih waspada dari attack mode Enea Bastian ini. Dua tikungan terakhir Enea masih kita defend menuju last corner. Lap kedua akan segera berakhir. Sepertinya rintik hujan sudah mulai turun dan membasahi layar kamera kita. Lap ketiga masuki dan trek lurus utama Enea Bastian ini akan kita defend di turn 1. Semoga nggak ngelebar. Oke, fokus ke fighting. Yes, nice, kita nggak jatuh, kita nggak sampai crash dan masih aman bisa mengendalikan posisi pertama di sini. Ini waspada banget karena Enea udah mulai terus-terusan ngeberikan serangan dan benar saja. Tapi di sini di set 1 akhir kita akan sangat adu mistake, sangat disayangkan dan track limit. Untung saja kita hanya mengantongi peringatan saja, tidak sampai dikasih peringatan long lap penalty. Oke guys, sektor kedua awal tikungan ke-8. Enea Bastian ini masih terus berusaha keras untuk mendekati laju dari gas-gas Federal GP untuk bisa memburu Rizrio. Namun ternyata hingga sekarang kita masih sanggup bertahan di posisi pertama. Enea datang dan bersiap-siap melambung kita di lurusan. Dan benar saja Enea Bastian ini meng-overtaking, namun kita dengan bantuan RHD Federal Gas GP kembali melawan Enea Bastian ini dan Rizrio take the lead kembali posisi pertama. Oh, cukup nge-sliding braking ala Brad Binder dan kini kita selamat. Memang enak banget ini R19 buat nge-braking ala-ala Brad Binder cuy.
Oke, hati-hati, Johan Zarco di belakang kita. Oke, come on guys. Dua Ducati Rider menyerang kita bersamaan cuy. Ini suatu hal yang sangat kita rasa horor sekali karena Ducati itu sangat mengancam banget, apalagi di cuaca hujan. Nah, sekarang tugas kita adalah masuk ke pit entry untuk mengganti motor. Semoga saja kita nggak sampai ada kesalahan di sini, karena biasanya tuh kalau setiap kita masuk di entry corner itu garisnya awal masuk untuk pit tuh nggak jelas banget. Dan oh my god, ini yang masuk tapi kita berhasil lebih masuk di entry pit. Aduh, gas ngelebar dan aduh malah kena peringatan, ngelep penalti anjir. Astagfirullah. Oke, ini astaga gas kita aduh sangat disayangkan. Udah gue tahan di angka 60 km/h, malah kita kebablasan sedikit aja loh cuy. Ya ampun. Inilah yang bikin gue gak suka sama fitur flag to flag di MotoGP 23. Maksudnya kayak gue suka fitur, cuman sistemnya kayak harus ada yang dirubah. Dikasih apa ya, kayak tanda di mana kita harus ngelakuin pengereman di kecepatan 60 km/h cuy. Karena kalau nggak kayak gitu ini benar-benar kayak bikin kita pusing banget, suka kejebak. Terasa mungkin itu yang perlu diimplementasi buat MotoGP 24 ke depannya. Dan sekarang ini tumben banget kita keluar pit di posisi pertama. Guys, ini serius. Oke, Johan Zarco Espargaro di belakang kita, yang berarti Enea Bastian ini dia ngesak gara-gara ada traffic yang lagi masuk mengganti motor juga. Ibarat kata si Enea Bastian ini kejebak sama antrian panjang yang terjadi di pit cuy. Oke, saat ini tinggal 2 lap lagi. Kita harus berdoa dan juga berusaha keras agar bisa menjaga posisi pertama. Meskipun nyatanya kita dihukum cuy. Kita dihukum untuk masuk di jalur long lap penalti. Untung saja cuma 1 kali, coba 2 kali, pasti kita bakal langsung frustasi banget. Oke, come on, sektor kedua, turn ke 10 menuju turn ke 11 dan sektor long lap penalti itu ada di sektor ketiga, tepatnya di antara tikungan ke 13 dan juga ke 14. Yuk, bisa yuk, semoga aja kita di LLP bisa langsung tembus dan nggak perlu ngulangin yang kedua kalinya. Karena kapan kita di LLP itu ngelewatin track limitnya juga, kita bakal disuruh ngulangin LLP. Itu seremnya hukuman yang ada di MotoGP, Moto2 sama Moto3. Oke, entry. Dan sekarang kita harus lebih data lagi. Nice sekali. Oke, nice. Hati-hati guys, come on. Dan menuju exit dari jalur LLP. Nice sekali akhirnya penalti kita diterima. Tapi sayangnya kita mundur di posisi ketiga. Oke lah, nggak apa-apa. Yang penting bisa masuk zona podium. Tapi sekarang ini yang menjadi ancaman adalah ada Enea Bastian ini yang sudah berada membututi laju dari Rizrio. Yang sekarang ini Enea tepat berada di posisi keempat di belakang kita cuy. Ini benar-benar flag to flag di MotoGP Amerika sangat mengacaukan semuanya, yang kita hampir saja meraih posisi pertama tapi malah digagalin cuy. Kita kayak di prank sama Dorna yang tiba-tiba ngehukum kita untuk masuk ke area long lap penalty. Johan Zarco Espargaro, Rizrio top 3. Enea Bastian ini di belakang kita. Turn 1, early braking dari Rizrio. Federal Oil Gas GP tak gentar melawan para pembalap yang sangat luar biasa di sini. Bahkan seorang Fabio Quartararo berhasil mencetak fastest lap di lap ke-4 tadi cuy. Saat ini lap ke-5 sedang berlangsung. Kita tengah berjuang keras. Selain melawan rider lainnya, kita juga bertarung melawan kondisi cuaca yang sangat tak ekstrim. Plus juga harus bisa mempertahankan kestabilan di kala kondisi aspal dan juga ban kita nyaris terjatuh tadi. Oh my god, kita hampir crash cuy, hampir saja. Oke, menuju turn ke 11. Marco Bezzecchi mulai nampak menyusul kita. Kita beri ruang, langsung kita overtake lagi, bisakah di exit corner? Dan ternyata benar saja Federal Oil Gas GP lebih memiliki tumpuan ban yang sangat bagus di cuaca basah ketimbang Bezzecchi dan juga Enea Bastian ini. Sementara itu Francesco Bagnaia yang crash lap pertama tadi tidak bisa untuk masuk lagi di 8 besar. Turn ke-12
menuju turn ke-13. Kita entry Gunnar, perlahan masuk, agak melebar, kembali ke racing line, keep fokus, keep fighting, dan sektor 3 akhir akan segera usai. Sektor keempat di depan mata, Johan Zarco menjadi race leader, Espargaro posisi kedua, dan kita masih stay di posisi ketiga. Tinggal satu sektor lagi, tinggal satu kesempatan untuk Chris Rio bisa bertahan dari kejaran Enea Bastian ini. Untuk race kali ini, 2 tikungan terakhir guys, gap masih aman dengan Enea Bastian ini menuju last corner atau tikungan terakhir di MotoGP Austin. Wet race condition, exit corner menuju finish line, dan finally kita masuk ke zona podium untuk race MotoGP Amerika. Oke, Johan Zarco berhasil meraih kemenangan, diikuti oleh Espargaro yang berada di posisi kedua. Sementara itu yang di luar zona podium ada Enea Bastian ini, Marco Bezzecchi, Jack Miller, Fabio Quartararo, Brad Binder, Pol Espargaro yang berada di posisi ke-9. Sementara itu Marc Raga ternyata sangat amat disayangkan, dia hanya bisa finish di urutan ke-11 saja. Karena mungkin kemarin di race GP Termas, Marc Raga cuma kebetulan aja bisa bersaing di depan, dan Pecco Bagnaia mental di posisi ke-18. Marc Marquez finish di urutan ke-24 atau di posisi paling akhir untuk race kali ini. Di klasemen kita berhasil menggeser Pecco dan naik di posisi 2 lagi dengan gap 13 poin dari Enea Bastian ini. Luar biasa. Sementara itu Marc Raga turun di posisi 8 dengan turun 2 posisi. Oke, masuk di klasemen tim guys. Apakah gap poin dari Federal Oil Gas GP bisa ngerapatin PT Factory? Mari kita cek bersama-sama. Di klasemen tim kita masih aman di posisi kedua dengan jarak 22 poin dari Ducati Lenovo. Jadi masih tergolong aman lah ya. Kemudian ke pabrikan kita juga masih berada di posisi kedua ngebawa gas-gas dengan jarak 27 poin dari Ducati cuy. Ya semoga aja di next race kita adalah untuk hasil yang bagus lagi, minimal masuk di zona podium lagi. Jadi oke semua, terima kasih nonton dan sampai ketemu lagi di video MotoGP Karir untuk episode selanjutnya. Thank you, bye dan ciao guys, sampai jumpa. Ini sorry banget agak ngelag karena mungkin ada beberapa efek cuaca hujan yang agak ngeganggu komponen PC kita. Ya wajar lah, PC tua yang udah minta upgrade lagi kan.